Selanjutnya adalah pembahasan mengenai repeat until. Perulangan repeat until ini akan melakukan perulangan selama kondisi salah. Yang dimaksudkan salah di sini adalah melakukan perulangan selama kondisi tidak terpenuhi. Kode programnya adalah repeat, kemudian statement yang akan diulang until ungkapan logikanya. Kebalikan dari while tadi. Kalau untuk while tadi kan dia while dicek dulu apakah logikanya terpenuhi atau tidak, baru dia do, di belakang do-nya ini baru statement yang akan dijalankan. Tetapi kalau repeat until, dia dideklarasikan statement atau bagian yang akan diulang terlebih dahulu, baru until diikuti dengan logika yang harus terpenuhi atau tidak. Dengan catatan akan dilakukan perulangan selama kondisi salah atau kondisi tidak terpenuhi, dan baru berhenti jika kondisi terpenuhi. Contoh untuk kode programnya, ada sebuah variabel bernama i bertipe byte. Kemudian mulai, variabel i adalah 0, jadi variabel i-nya adalah dimulai dari angka 0. Repeat, lakukan perulangan, ini naik increment 1, jadi increment 1 itu naik 1, jadi yang nilai 0 langsung kita naikkan 1. INC 1 atau increment 1 itu sebenarnya sama seperti I sama dengan I plus 1, itu sama. Nah, dia kan 0, I-nya dibaca sebagai 0, setelah itu dinaikkan 1. Sekarang I-nya bernilai 1. Tampilkan ke layar isi dari I, ya, isi dari I, kemudian tampilkan ke layar ke sampingnya adalah Pascal. Nah, kita coba di sini. Oke. Nah, misalkan ya, var i byte bikin i tik 2 sama dengan 0, repeat gabung di Pascal until i sama dengan 5 return n. Kita coba ya, compile. Nah, ini bisa kita lihat ya, yang bawah. Oke, kita tambahkan dulu sedikit biar tidak tumpuk dengan tadi. User CRT, terus ini full screen, compile, kemudian di run. Nah, lihat di sini ya hasil outputnya. Oke, nah ini kan dia dimulai dari 1, satunya itu didapatkan dari ini tadi ya, didapatkan dari kode programnya tadi. Nah, didapatkan dari I-nya kan dimulai dari 0, kemudian increment 1 dinaikkan 1, sehingga nanti di layar muncul nilai dari I-nya adalah 1, kemudian di sampingnya ada tulisan Pascal, sampai I-nya bernilai 5, di sampingnya ada Pascal. Oke, ini, nah dia baru berhenti sampai I sama dengan 5, nanti setelah I sama dengan 5 dia stop, tidak akan dilakukan perulangan lagi. Oke, kemudian untuk kode selanjutnya, repeat 1, program repeat 1 ini menampilkan deret bilangan naik ya,
dia mencetak angka 1 sampai n itu berarti batas atasnya tadi. Ini menggunakan repeat. Tadi untuk penjelasan sebelumnya kita ada juga kode program yang seperti ini, tapi menggunakan for dan juga menggunakan while. Nah, kalau menggunakan repeat, bagaimana kode programnya? Ada sebuah variabel bernama i dan n bertipe integer. Kemudian kita diminta untuk memasukkan angka batas atas. Nah, angka batas atas inilah yang kita simpan ke dalam variabel n. Ditunjukkan di sini di readline n. Kemudian variabel i sama dengan 1. Variabel i sama dengan 1. Repeat, lakukan perulangan. Di sini ditampilkan dulu nilai readline i, ditampilkan nilai i-nya. Karena i-nya 1, berarti tampilkan ke layar isi dari i. Ini di sini ada outputnya angka 1. Kemudian sekarang nilai i-nya adalah 1 i plus 1, jadi 1 plus 1. Sekarang i-nya bernilai 2. Nah, kemudian dia akan membaca lagi, berhenti jika nilai i-nya lebih dari n. Nah, tadi kan i-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih dari n? Ternyata tidak. Jika tidak, berarti balik ke sini lagi. Tampilkan nilai i, yaitu i-nya 2. Begitu sampai nilai i-nya menjadi 10. Nah, 10 apakah lebih dari n? Ternyata tidak. Maka 10 masih bisa dimasukkan ke layar. Barulah berhenti jika nilai i-nya bernilai 11. I-nya bernilai 11, baru dia berhenti perulangan. Oke. Untuk program selanjutnya, untuk deret bilangan genap. Untuk deret bilangan genap di sini menampilkan deret bilangan 1 sampai 20. Nah, kode programnya ada sebuah variabel bernama i bertipe integer. Kemudian muncul ke layar menampilkan deret bilangan genap dari 1 sampai 20. Nilai i adalah 1. Lakukan perulangan, repeat. Nah, di sini ada baris komentar yang menjelaskan ing itu artinya menambahkan nilai 1 ke variabel i, atau sama dengan i sama dengan i plus 1. ing untuk yang baris komentar ini tidak dieksekusi ya, dia karena komentar diawali kurung kurawal dan kurung kurawal tutup, itu tidak akan dieksekusi ya, dia hanya dibaca sebagai informasi biasa. Nah, ini kan i-nya 1, kemudian i berarti i-nya sekarang bernilai 2, 1 plus 1. Jika i mod 2 sama dengan 0, jika variabel i sisa bagi 2, sisanya adalah 0, maka tampilkan nilai i. Tadi i-nya itu kan dimulai dari 1, kita tambahkan dengan 1 pada bagian ing, berarti sekarang i-nya bernilai 2. Apakah 2 dibagi 2 ada sisa 0? Ternyata iya, 2 bagi 2 sisanya adalah 0. Nah, jika iya, tampilkan ke layar nilai i, sehingga angka 2 muncul ke layar monitor. Kemudian dia akan membaca sampai i-nya bernilai 20. Tadi kan 2, i-nya bernilai 2. Apakah 2 sama dengan 20? Ternyata tidak. Nah, sekarang i-nya naik lagi ke atas ke bagian ing ini. Nah, sekarang i-nya bernilai ing 1. I-nya tadi kan 2. 2 tambah 1 berarti i-nya sekarang 3. Nah, i-nya sekarang 3. Apakah 3 sisa bagi 2-nya adalah 0? 3 kita bagi 2 ada sisa 1. Ternyata tidak terpenuhi, berarti 3 tidak kita masukkan ke layar monitor. Berarti i-nya kita naikkan lagi, sekarang i-nya menjadi 4. Begitu seterusnya sampai i-nya bernilai 20. Nanti baru 20 dia dinyatakan berhenti. Oke, itu untuk latihan pada repeat 2.